Bulan yang biasa kalian sapa dengan Kak Bulan, dan temanku Muhammad Rizqullah Rasya yang biasa kalian sapa dengan Kak Rasya. Hari ini kita bakal cerita tipis-tipis tentang Rumah Untuk Ellie yang kesannya sih biasa aja, tapi pas dibaca ceritanya aduh bisa mikir 2 kali gitu. Dan hari ini kita nggak berdua juga. Udah ada 2 teman kita yang bernama Areta sama Nabila yang udah baca novelnya, katanya sih sempat kena mental. Nah, ya bener banget nih. Jadi bukunya itu menurutku nih ya, bukunya itu kayak kecil tapi pas dibaca tuh kayak ngena banget gitu loh di hati. Jadi kayak jelek gitu loh. Ya bener banget. Jelek gitu ya kayak Jelek gitu. Ya nah, aku itu juga kayak awalnya itu kayak ini buku Biasa apa aja. ini, kayak covernya biasa aja, cuman ada 1 orang cewek doang duduk di jendela gitu. Nah pas aku tertarik baca gitu ya. itu, iya terus katanya sih teman-teman aku ini yang udah pada baca itu katanya rekomen. Nah jadinya aku beli. Pas aku baca dan itu isinya kayak relate banget sama kehidupan aku yang sebagai anak bungsu ini. Wah, kalau dari bincangan-bincangan tipis ini kakak-kakak ini udah mendalami banget ya tentang cerita Rumah Untuk Ellie ini. Oke, kalau gitu aku mau nanya-nanya tipis-tipis, boleh kali ya kak ya? Pertama, cobain dong kak Areta ceritain sedikit Rumah Untuk Ellie ini bahas tentang apa? Aku spill dikit ya, ceritain dikit. Jadi Rumah Ellie itu dia itu seorang tokoh cewek, yaitu namanya Ellie tadi. Dia itu kayak tinggal di dalam lingkungan keluarga kayak yang cukup berkonflik gitu loh, kayak berantem Toxic ya, ya. toxic banget. Nah dia tuh merasa nggak ada tempat pulang, jadi kayak nggak ada tempat pulang, dia nggak punya rumah gitu, nggak punya rumah tempat tinggal. Itu maksudnya kayak nggak dianggap, jadi dia nggak ngerasa aman, nggak ngerasa diterima, dia bingung mau cerita sama siapa gitu secara emosionalnya dia. Oh, kayak kamu tinggal di rumah tapi nggak ngerasa nyaman, nggak ngerasa di rumah gitu. Iya, nah iya bener banget. Nah dari sini tuh si Ellie ini mutusin buat dia itu pindah ke rumah neneknya yang ada di desa. Nah dari sini tuh dia tuh udah mulai ngerasa kalau dirinya itu diterima lagi, terus bisa bahagia karena ada neneknya yang selalu mau dengerin cerita dia, mau pokoknya nerima dia apa adanya, dan juga bisa mengurangi rasa kesepiannya Ali gitu. Ya bener banget sih. Kalau bagi kalian nih, bagaimana yang buat kalian terenyuh atau kayak nyantol banget, deep banget gitu rasanya kak? Nah kalau aku sih paling ingat pas Ali itu bilang aku itu enggak gimana ya, kata-kata aku cuman pengen didengerin aja gitu. Aku cuman pengen didengerin aja. Nah dari situ itu kayak ya ampun, ini tuh kata-kata ini tuh relate banget buat kita. Kadang itu ya kita itu nggak perlu ocehan dari orang-orang, kita itu cuma butuh didengerin doang. Dan kadang ada kalanya orang itu kan biasanya kalau kita cerita mesti dikasih solusi. Nah itu nggak harus dikasih solusi. Dengan kita dengerin aja mereka cerita atau dengerin curhatan mereka, itu udah bisa membantu kita banget. Nah, kalau menurut aku ini, aku suka banget yang pas di bagian scene, bagian part Ellie itu ngobrol sama si temennya, yaitu Bara. Jadi Bara itu bisa dibilang anaknya introvert, jadi kayak diem tok gitu. Tapi pas kalinya dia ngerasa kalau si temennya ini dalam kondisi kayak nggak baik-baik aja, dia tuh datang buat kayak menerima keluh kesahnya, ceritanya, ya bisa jadi tempat yaitu tadi rumah itu tadi kayak gitu. Oh, jadi kadang yang kamu butuh bukan nasihat doang, tapi orang yang mau duduk bareng dan nemenin aja. Ya benar banget. Bener banget kayak Bara ya, berarti sifatnya Bara nih pendengar yang baik ya kak ya? Ya pendengar yang Terbuka juga untuk teman-temannya cerita. Oke, menurut kakak-kakak ini, novel ini tuh ngajarin apa sih? Menurutku, aku ambil satu kata aja ya di sini, rumah. Jadi tuh
rumah itu kayak bukan sekedar bangunan tempat tinggal, tapi menurutku rumah itu gimana caranya kita itu buat didengerin, diterima, ngerasa aman, tempat kita pulang, ya kayak gitu sih. Dan ya benar banget. Kalau misalnya kita ini belum ada rumah atau masih nyari rumah, Sampai hilang suara juga. maaf ya. Lagi asiknya ini cerita tentang Eli. Rumahnya ini Kayak Tarik nafas dulu Kak, tarik nafas. Nah, jadi benar banget. Kalau misalkan kita belum ada kayak tempat untuk pulang, tempat Rumah. kita rumah. Nah, itu kita bisa nyari di tempat-tempat lain kayak misalkan di saudara atau di teman ataupun bisa juga di keluarga-keluarga kita yang lain yang bisa ada untuk kita dan juga menerima kita layaknya kita ada di rumah sendiri. Dalam tanda kutip rumahnya kayak bukan kayak rumah tetangga yang lebih bagus daripada rumah kita gitu ya kan dong ya. Dalam tanda kutip itu rumahnya itu kayak tempat kita apa ya keluar itu susah, lebih kayak orang yang mendengerin masalah kita gitu. Dalam juga sih. Jadi kalau kamu lagi ngerasa sendirian atau kayak nggak punya tempat buat cerita, mungkin kamu cuma butuh istirahat benar kayak Eli. Iya. Benar banget. Dari cerita tipis-tipis kita ini tuh benar-benar dalam ya, buat terenyuh dan relate lah untuk Gen Z. Ya hampir kita semua ini Gen Z, Anak jadi musuh, relate anak banget musuh. gitu. Makasih banget buat Kak Reta dan Kak Nabila udah mau ngobrol-ngobrol tipis-tipis tentang rumah untuk Eli dan mau datang di acara kita. Aku juga di sini seneng banget sudah dikasih kesempatan datang di podcast ini cerita Ruang kelas. ya ruang kelas. Udah diundang berbagi cerita, terus sharing pengalaman ya yang relate di kehidupan Gen Z zaman sekarang. Nah, benar banget. Aku di sini juga sangat senang sekali dan juga seru banget. Apalagi ini kan novelnya jadi top novel yang terlaris yang apalagi sampai di film ini loh guys. Nah, tapi kayaknya aku belum lihat. Mungkin next time filmnya belum tayang. sudah tayang. Sudah, kalau filmnya udah tayang. Saya terlalu fokus ke novelnya. Kok udah bahas film sih? Terus novel loh padahal. Oke, segitu dulu obrolan kita hari ini. Jangan lupa, rumah itu bukan di mana kamu lahir, tapi di mana kamu ngerasa di rumah itu diterima sama keluarga. Tadi ngomong-ngomong tentang film, Kak Areta udah spill tipis-tipis ya. Udah aja ini kita udah selesai juga kan. Jadi bener banget, novel Rumah Untuk Eli ini diangkat menjadi sebuah film. Karya novelnya tuh kalau nggak salah karya Let Me You, yaitu disutradarai oleh Herwin Novianto dan diproduksi oleh Velsen Pictures. Udah tayang Kak, 17 April 2025 ini. Oh udah tayang. Iya, Harus udah. banget sih. Kita kayaknya abis ini kita langsung meluncur gak sih ke bioskop terdekat. Ngomong-ngomong tentang film, jadwal tayang di kita di Jawa Timur tuh Surabaya, Iya, Sidoarjo. Sidoarjo udah tayang dari 17 April 2025 kemarin. Itu udah ada di SX1, CGV atau Cinepolis. Pokoknya langsung meluncur aja deh ke bioskop terdekat di rumahmu. Noviknya aja kayak sebagus itu apalagi filmnya gitu kan kayak segala nyata gitu. Biar nggak penasaran langsung aja tonton. Benar banget. Oh ya, jangan lupa bawa tisu nggak sih Kak kayaknya Kak? Siap Butuh tisu. banget deh kayaknya bawa tisu. Seberapa ya Kak? Mungkin bok ya. Oke, sampai ketemu lagi di ngobrol tipis-tipis bareng kita di ruang kelas. Terima kasih lagi buat Kak Areta dan Kak Nazila. Mohon maaf jika kita banyak bercanda, tapi emang seru banget sih ruang kelas ini. Nanti kapan-kapan kita Udah mau tutupan dong. Oke, sampai jumpa di segmen film selanjutnya. Bye.
Sian ya. Ya kan bangkrut gara-gara Eli. Kok lu jadi nyalain Eli lagi sih? Salah buat gua. Lu gak punya hati soalnya. Selamat pagi. Kita tinggal satu rumah tapi gak pernah nyapa. Buat apa coba? Bareng kita aja. Boleh. Enggak boleh. Siapa sih yang nyengkolan dia di sini? Lu takut ya? Kalau gua tahu lu tuh adiknya Samuel dan Nata. Adeknya. Kalau bukan karena lu, ibu pasti masih ada sama sekarang. Ibu. Gara-gara lo, kaki gue cacat seumur hidup Eli. Dan lo udah ngerusak hidup gue. Ada lu rumah jadi sumpah. Semua yang saya punya hancur semua. Kenapa semua ini harus menimpa saya? Kenapa? Anak gak tahu diuntung. Gue emang gak pernah nanya, kenapa kadang udah ibu di plester? Kenapa kadang pipi lo lebam-lebam? Dasar anak pembantu. Lo anak haram keluarga Nata. Keluarga ini bukan keluarga kamu. Titip anak-anaknya. Eli gak mau bikin ayah makin sedih. Eli mau berguna buat keluarga Eli. Pikir ini yang ibu mau? Dia masih adik kita. Emang lu pikir yang bisa gantiin ibu siapa? Lu, Yang sabar ya Eli. Kamu harus tetap kuat dan sehat ya. Kamu pasti bisa bertahan.